Seperti yang kalian ketahui, kali ini kelompok kami akan melakukan pengamatan mengenai bagaimana proses fermentasi yang baik dilakukan dalam pembuatan adonan roti dengan membagi tiap perlakuan oleh setiap anggota. Bahan-bahan yang diperlukan dalam pengamatan fermentasi adonan roti yaitu 80 gram margarin, 2 butir telur, 125 ml susu cair, 125 gram gula pasir, 500 gram tepung terigu, 2 gram garam, dan ragi roti perlakuan 5 sebesar 1 sendok teh di dalam 50 ml air bersuhu 40 derajat Celcius. Berdasarkan Lempang dan Mengepang 2012, pembuatan adonan roti diawali dengan mencampurkan telur, mentega, gula, garam, dan susu. Pertama-tama dimasukkan telur terlebih dahulu. Kemudian mentega yang telah ditimbang sebesar 80 gram dimasukkan. 125 gram gula pasir, 2 gram garam, kemudian dikocok hingga tercampur rata. Langkah selanjutnya yaitu ditambahkan tepung terigu. Berdasarkan Husain et al. 2019, setelah semua bumbu yang dimasukkan diaduk merata, kemudian ditambahkan tepung dan diuleni hingga kalis. Berdasarkan Nugroho et al. 2016, penggunaan tepung terigu Bogasari Cakra Kembar paling cocok digunakan dalam pembuatan roti. Hal ini dikarenakan sifatnya yang dapat menahan adonan saat mengembang, membuat hasilnya tak mudah mengecil kembali atau dengan kata lain memiliki sifat yang kokoh. Selanjutnya, adonan dituang susu full cream sesuai takaran sebanyak 125 ml. Dan juga ragi yang sebelumnya telah dilarutkan 50 ml air hangat sebesar kurang lebih 40 derajat Celcius selama beberapa menit hingga berbuih. Berdasarkan Andragogi et al. 2018, daging roti akan semakin lembut bila ditambahkan dengan susu UHT full cream karena semakin banyaknya jenis lemak yang ditambahkan selain margarin. Berdasarkan Mustiawati 2013, penambahan ragi roti merek Parmipan mengandung mikroba Saccharomyces cerevisiae yang akan membuat adonan menjadi terfermentasi dan mengembang. Berdasarkan Kusuma et al. 2018, adonan terus diuleni hingga tercampur merata dan menjadi kalis. Berdasarkan Mutahharoh dan Sutrisno 2017, selain CO2, pengadukan adonan juga berperan dalam pembentukan gelembung halus yang saat dipanaskan akan membentuk pori yang halus pada roti. Setelah kalis, adonan kemudian difermentasi. Berdasarkan Sitepu 2019, fermentasi pertama dilakukan selama 40 menit. Adonan kemudian diuleni kembali untuk setelah itu dilakukan fermentasi yang kedua. Berdasarkan Haryanti et al. 2017, dilakukan fermentasi lagi selama 30 menit atau hingga adonan menjadi lebih mengembang. Berdasarkan Ariana et al. 2018, parameter yang perlu diamati pada adonan yaitu pengembangan, jumlah gelembung gas, serta aroma yang tercium. Adonan setelah itu dibentuk bulat-bulat. Untuk memanfaatkan adonan dapat dikreasikan sesuai selera untuk kemudian dilakukan fermentasi yang ketiga. Adonan kemudian difermentasi ketiga selama 60 menit. Berdasarkan Justisia et al. 2017, fermentasi ketiga dilakukan selama 60 menit atau hingga adonan menjadi cukup mengembang. Berdasarkan Priayi et al. 2016, masa adonan yang semakin mengembang dapat disebabkan oleh kecepatan pengadukan yang membentuk gluten, membuat masa adonan menjadi lebih besar. Berdasarkan Wahidah et al. 2016,
Gelembung gas yang terbentuk pada adonan dipengaruhi oleh suhu, kelembaban, dan waktu fermentasi yang mempengaruhi kemampuan fermentasi yeast dalam menghasilkan karbon dioksida. Berdasarkan Safkina et al. 2019, aroma harum roti yang timbul pada adonan berasal dari asam organik dan alkohol yang diproduksi oleh mikroba Saccharomyces cerevisiae. Berikut hasil pengamatan yang didapat dari seluruh perlakuan. Berdasarkan tabel pengamatan yang didapatkan dari seluruh perlakuan, dapat disimpulkan bahwa perlakuan terbaik yaitu perlakuan 10 dengan penambahan ragi yang paling banyak dan fermentasi paling lama di suhu ruang yang menghasilkan pengembangan volume tertinggi dengan aroma yang paling harum. Sekian hasil pengamatan yang saya jabarkan, semoga bermanfaat.